Sejak awal Piala AFF 2024 dimulai, STY memang ingin menurunkan skuad U22. Dan ketika nggak bisa lolos ke babak semifinal, malah dirujak habis-habisan. Nggak habis pikir deh sama orang-orang itu. Padahal STY ini telah membawa perubahan nyata di skuad timnas Indonesia, terutama di ajang internasional. Meski belum pernah mempersembahkan trofi, namun kapan lagi Indonesia bisa rutin bermain di Piala Asia, lalu lolos ke babak round 3, dan kini punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, melihat segala polemik yang ada, pelatih Jepang Hajime Moriyasu meyakini kalau ini hanyalah bagian dari strategi cerdas Pak Erick Thohir untuk lawan di babak round 3. Karena seperti kita tahu, kalau di tahun depan timnas Indonesia akan banyak kejutan-kejutan yang tak terduga. Bahkan Moriyasu ini peringatkan tim-tim di grup C untuk tetap mewaspadai timnas Indonesia. Karena bagaimanapun mereka punya peluang besar dan tentunya akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Pastilah itu ya. Banyaknya buzzer dan juga orang yang ingin memecat STY dari timnas Indonesia itu adalah salah satu hal yang salah lur ya. Karena ini adalah salah satu strategi dari Bapak Erick Thohir dan juga STY untuk mengalihkan isu, karena mereka memang di dalamnya sedang fokus ke Piala Dunia. Hajime Moriyasu di sini dapat membaca sikon lur ya, kalau ini adalah salah satu strategi Erick Thohir. Dan Moriyasu mengingatkan kepada tim-tim ASEAN tetap hati-hati karena Indonesia punya kejutan yang luar biasa di kualifikasi Piala Dunia nanti. Gimana kelanjutan beritanya? Yuk langsung aja kita simak video sama-sama. Check it out. Ya, belakangan ini kita semua tahu kalau publik seolah banyak terpecah belah perkara nasib Indonesia di Piala AFF. Dan nama Sinteyong beneran paling banyak jadi sasaran hujatan banyak pihak. Bahkan nih, ada pundi ternama yang tiba-tiba seperti pindah haluan ikutan nyusul agar Sinteyong diganti. Meski begitu, menurut penuturan manajer timnas, Pak Sumarji, kalau segala hujatan maupun pihak yang menyuruhkan STY out dianggap sebagai salah sasaran. Yang mana itu beliau sampaikan dalam sebuah wawancara dalam salah satu stasiun TV nasional. Meminta pertanggungjawaban STY berkaitan dengan, boleh dikatakan banyak yang pro kontra STY out dan lain sebagainya. Saya yang ada di tim jujur mengatakan tidak tepat, salah sasaran. Kenapa? Karena dari awal kan memang tidak ada target. Sekali lagi tidak ada target. Targetnya kita adalah kaderisasi untuk program jangka menengah dan jangka panjang. Dan jika berkaca dari apa yang diutarakan Pak Sumarji, memang nggak seharusnya kita ribut berlebihan cuma gara-gara Piala AFF yang bahkan nggak banyak orang di luar sana yang tahu, dan tujuannya pun jelas. Kalau ini memang digunakan sebagai ajang kaderisasi pemain muda buat jangka panjang. Untuk itu, hentikan semua narasi yang ujung-ujungnya memperkeruh keadaan. Karena bagaimanapun kita masih punya misi besar, yakni kualifikasi Piala Dunia. Yang mana kalau kita bisa lolos, mau juara AFF 100 kali pun gak akan sebanding nilainya dengan kita lolos ke Piala Dunia. Kan gitu. Dan di sisi lain, Wak Haji Moriyasu punya pandangan berbeda soal keributan yang terjadi di skuad timnas Indonesia soal Sinteyong. Menurutnya, Indonesia punya ketua federasi yang super keren dan paham betul akan sepak bola. Dan dia nggak mungkin langsung memecat Sinteyong hanya karena gagal lolos ke babak semifinal Piala AFF. Karena seperti kita tahu, selama Sinteyong menjabat, timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan pesat. Mulai dari lolos ke Piala Asia secara beruntun, lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, dan hampir bermain di Olimpiade Paris 2024. Hingga terbaru mampu bersaing di babak round 3 dan memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Mungkin fokus Sinteyong saat ini adalah membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan 4 laga sisa, dia harus memaksimalkan sebaik mungkin. Kalau bisa, ia menemani Jepang lolos secara langsung dengan merebut posisi 2. Karena jarak poin Indonesia dengan peringkat 2 saat ini hanya 1 poin saja. Jai Itzas, mimpi itu sebentar lagi jadi kenyataan. Amin. Sementara itu, mimpi lolos ke Piala Dunia memang terkesan kurang ajar, karena semua tahu itu nggak gampang. Tapi seperti apa yang dikatakan oleh Jai Itzas, kita nggak boleh berhenti percaya kalau semua itu bisa terwujud. Nah, berbicara dalam sebuah podcast milik Tom Haye, Bang Jai menegaskan kalau ia percaya jika Indonesia sudah ditakdirkan untuk lolos ke Piala Dunia, maka mau seberat apapun rintangannya, pasti itu akan terjadi. Yeah, that's crazy. I think, to be honest, I had the feeling also before, like I don't want to jinx it and stuff, but I was thinking like, why not? I'm a strong believer, like if it's supposed to happen, it's supposed to happen, you know.
Ya, sebuah suara hati dari Jai Itzas, Kapten Timnas Indonesia yang seolah memberi rasa ayem, tentram, sentosa, beserta optimisme di tengah kegaduhan yang terjadi. Dan memang seperti itulah seharusnya, karena pada dasarnya kita nggak boleh menyerah pada mimpi. Maka dari itu dengan kerja keras serta persatuan yang utuh, maka Piala Dunia bagi Indonesia bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Iya Lur ya, di sini dibantah langsung oleh Pak Sumarji sebagai manajer dari timnas PSSI. Karena misalnya yang menyalahkan Sintayong karena Indonesia U22 tidak masuk semifinal itu adalah salah sasaran. Memang dari awal timnas Indonesia dan PSSI memasukkan U22 ke Piala AFF itu hanya untuk pencarian bakat dan melihat potensi pemain muda kita loh ya, bukan target pertama untuk memasuki final. Karena memang PSSI dan Sintayong sendiri sedang fokus di kualifikasi Piala Dunia round 3 loh ya, yang nanti akan bertanding dengan Australia, Cina dan Bahrain. Mungkin itu adalah fokus dari timnas Indonesia dan juga Sintayong, PSSI dan Bapak Sumarji sendiri. Jadi inilah jawaban untuk para buzzer yang ingin Sintayong berhenti dari timnas Indonesia. Itu salah. Itu adalah provokasi yang gak bermutu loh ya. Kita lanjut. Semua pemain masih percaya dengan STY. Ini yang penting ya. Di sisi lain, jika ada hal yang kami pikir akan jadi hal paling dasar yang membuat Coach Shin tetap bisa tersenyum, maka hal itu adalah kepercayaan para pemain utama timnas kepada Coach Sintayong. Gak peduli pundit ngomong apa, netizen ngomong apa, kalau pemain udah percaya, itu lebih dari cukup bagi Coach Shin untuk bertarung di round 3 nanti. Jadi kalau bicara soal gimana sudut pandang pemain pada pelatih asal Korea ini, sejauh ini para pemain timnas itu sangat menghormati dan percaya. Tanya aja ke Justin Hubner, pemain yang dikenal keras itu bahkan sempat menyebut bahwa Coach Shin adalah pelatih terbaik yang pernah ia miliki. Hal itu dijawab Justin dalam story yang pernah ia buat beberapa hari yang lalu. Selain Justin, sudut pandang soal sosok Coach Shin juga dijelaskan oleh Tom Haye, pemain 29 tahun di skuad timnas Indonesia ini, menjelaskan bahwa Coach Shin adalah sosok yang bisa membuat tim terhubung dengan erat, meskipun terkadang terkendala soal bahasa, itu nggak masalah menurut Tom Haye. Dia selalu menuntut banyak dari kita, tetapi kadang semua orang pun tahu sisi humornya. Hubungan kita sangat baik. Saya belum lama di sini, tapi semakin erat hubungannya. Kadang komunikasinya cukup sulit, tetapi kita punya banyak orang dalam tim yang membantu itu, juga penerjemah coach, ujar Tom Haye dari Bola Sport. Apa yang dijelaskan oleh Tom Haye dan juga Justin Hubner, kami pikir sudah cukup untuk menekankan bahwa jika di mata para pemain timnas, Coach Shin masih mendapatkan dukungan dari mereka. Dan itu penting, jelang round 3 nanti, gak lucu kan tiba-tiba ganti pelatih, di mana para pemain harus beradaptasi lagi, itu akan sangat sulit. Tanya aja pada para pemain MU, saat pelatih baru Amorim masuk untuk menggantikan Ten Hag, itu benar-benar gak mudah. Iya loh ya, jadi di sini para pemain timnas sendiri aja masih cinta dan juga sayang kepada Sintayong, karena memang sosok Sintayong mereka baru temukan di timnas Indonesia, yang penuh humor dan juga cara melatihnya yang unik lur ya, mempererat seperti sahabat lur ya. Pemain-pemain keturunan aja menghormati dan sangat menghargai Sintayong sendiri. Kenapa pandit-pandit dan buzzer yang nggak bertanggung jawab itu, provokator itu, ingin Sintayong diberhentikan lur ya. Mereka mungkin penyusup kali lur, penyusup dari negara mana yang ingin mengajukan timnas Indonesia ya. Kita lanjut. Oke. Dan terlepas dari apapun, semoga saja apa yang dikatakan Moriyasu memang benar adanya. Karena untuk saat ini, timnas Indonesia masih butuh sosok Sintayong. Karena dialah yang tahu betul akan kualitas para pemainnya saat ini. Dan percayakan saja sisa babak round 3 ini pada Sintayong. Biarkan dia memberikan yang maksimal dan syukur-syukur bisa mencetak sejarah dengan lolos Piala Dunia untuk pertama kalinya. Amin lur ya. Pokoknya walaupun apa kata para buzzer yang ingin Sintayong berhenti, jangan didengar lur ya, karena memang manajer PSSI sendiri Pak Sumarji menyatakan itu adalah salah sasaran kalau ingin Sintayong berhenti, karena memang Sintayong selama ini tidak salah lur ya. Memang dari awal Piala AFF itu hanya untuk menguji dan ingin tahu kualitas pemain muda Indonesia yang akan meneruskan nanti di Piala SEA Games ya. Dan juga mungkin ada beberapa, kan sekarang sudah kelihatan ada beberapa pemain yang mungkin terlihat bakatnya, ada 3 kalau nggak salah ya, dari hasil
Piala AFF itu ada 3 pemain Indonesia yang sekarang terlihat bakatnya, dan itu adalah salah satu strategi dari PSSI dan juga Sintayong untuk menemukan bakat terbaru dari Indonesia yang mungkin akan dimainkan nanti di Piala kualifikasi Piala Dunia loh, yang akan jadi penerus mas dari tim senior timnas Indonesia loh ya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin memecat Sintayong dari timnas itu adalah salah. Jangan didengar loh ya, pokoknya kita dukung terus Sintayong dan juga PSSI kita yang sekarang lagi meroket-roketnya dan menjadi sorotan dunia dan juga ASEAN. Supaya kita jangan mau terprovokasi loh ya. Sekian reaction dari gue kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.